Sayyidina Musa keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan akan penindasan dari Raja Fir'aun, sedang dia tidak membawa makanan ataupun air minum. Dirinya telah lama berjalan di padang pasir. Dia bermaksud untuk pergi ke Madian, suatu daerah yang berada di luar kekuasaan Fir'aun. Dia terus berjalan sampai kakinya bengkak dan berdarah. Dia terus berjalan menuju Madian sangat keras sekali. Dirinya meminum dari sumur yang dia temukan dalam perjalanannya, serta memakan makanan dari daun-daun pohon. Setelah 8 hari perjalanan, sampailah dia di Madian yang dihuni oleh Bani Madian, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, nabi sebelumnya. Penduduknya merupakan ahli berniaga, serba mewah, dan mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Dia berjalan ke arah 2 gadis yang ternyata anak dari seorang laki-laki soleh suku Madian yang bernama Syuaib. Kemudian Musa bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kalian terlihat kesulitan?" Kami tidak dapat memberi minum ternak kami. Musa pun mengangkat batu itu sendirian, batu yang tidak bisa diangkat bahkan oleh puluhan lelaki dewasa. Dia memberi minum domba kedua perempuan itu, lalu pergi ke sebuah pohon untuk berteduh. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Apakah kau terkejut? Karena hari ini kami datang lebih awal tidak seperti biasanya, Ayah. Tuhan telah memberkahi kami dengan kedatangan seorang pemuda kuat yang memberi minum domba kita. Tampak dari pakaiannya, dia bukan bagian dari penduduk Madian. Dia mengenakan pakaian Mesir dan dia terlihat sangat lelah. Sepertinya dia telah melakukan perjalanan yang panjang. Aku mendengar dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Di sini Syuaib berkata kepada kedua anak perempuannya setelah menyadari bahwa dia adalah hamba yang baik dan sopan. "Pergilah salah satu dari kalian dan undang dia untuk kita beri hadiah sebagai imbalan karena telah memberi minum domba kita." "Wahai Tuan, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan." Musa pun berjalan di belakangnya, tetapi dia berhenti dan berkata kepadanya setelah matanya tertuju pada bagian betisnya dan angin meniup ujung gaunnya lalu menyingkapnya. Musa berkata, "Aku akan berjalan di depanmu. Ketika nanti aku salah, maka peringatkanlah aku." Dan setelah Syuaib menyambut Musa dan menghidangkannya makanan serta menghormatinya, dia bertanya kepadanya, "Siapa kau dan dari mana asalmu?" Setelah Musa menceritakan ceritanya dengan lengkap, Syuaib berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." "Wahai ayahku, jadikanlah dia pekerja untuk kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Kemudian Syuaib bertanya kepadanya, "Bagaimana kau tahu dia adalah laki-laki yang kuat dan terpercaya?" Maka gadis itu pun menceritakan kejadian saat Musa mengangkat batu besar itu sendirian dan tentang angin yang menyingkapkan gaun di betis kakinya. Syuaib pun mengabulkan permintaan putrinya Sofura, kemudian berkata kepada Musa untuk menawarkan dia bekerja dengannya. "Putraku, sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa kau bekerja padaku selama 8 tahun.
Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Musa pun menerima tawaran Syekh Madian itu dan berkata padanya, itu perjanjian antara aku dan kamu, yang mana dari 2 waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Setelah Musa menyelesaikan 10 tahun membantu Syuaib, dia pun merindukan keluarganya dan meminta izin kepada Syuaib agar dia berangkat bersama istri dan kedua anaknya ke Mesir secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui kondisi keluarganya. Maka Syuaib pun mengizinkannya pergi dan memberinya uang saku yang cukup untuk perjalanan. Tibalah Musa dan keluarganya di padang pasir Mesir. Musa berusaha menyalakan api dari tumbuh-tumbuhan agar dia dan keluarganya bisa menghangatkan diri. Tetapi karena angin yang sangat kencang, api tersebut pun tidak bisa menyala. Tiba-tiba dari kejauhan Musa melihat api besar datang dari lereng gunung Taur. Lalu dia berkata kepada keluarganya dengan bahagia, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku bisa membawa secercah nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Sampailah Musa di tempat api tersebut. Dia mendapatinya muncul dari sebuah pohon yang berdaun hijau lebat. Pohon itu berada di gunung sebelah barat di kanannya. Musa terheran-heran akan hal itu. Namun setelah angin berhenti di sebuah lembah tua di Gunung Tur di Sina, Musa pun menutup matanya karena cahaya yang begitu terang. Dirinya bertanya-tanya apakah itu api atau cahaya. Musa merasa takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi dia terhenti seketika. Lalu tiba-tiba lembah pun berguncang. Bumi berguncang hebat dari bawah kakinya. Dan Musa mendengar suara Allah Azza wa Jalla yang berfirman kepadanya dari segala arah, "Wahai Musa." Musa pun menjawabnya dengan gemetaran dan ketakutan. Wajahnya mencari sosok suara tersebut dari segala arah. "Siapa di sana?" Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua." Tubuh Musa pun semakin menggigil dan bertambah pula ketakutannya setelah dia mengetahui bahwa yang berbicara padanya adalah Allah Azza wa Jalla. Dia melepas sendalnya, lalu Allah Azza wa Jalla menyempurnakan firman-Nya, "Dan apa itu di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya.
untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Kemudian Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Kemudian Musa pun melemparkan tongkat itu. Lalu tiba-tiba berubahlah tongkat tersebut menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Sungguh, Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Dan ketika Musa melihat ular yang merayap di sekitar kakinya, dia pun menjadi ketakutan dan ingin berbalik melarikan diri. Tetapi Allah Azza wa Jalla memanggilnya dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, ambillah dia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Kemudian Musa pun mengulurkan tangannya ke arah ular itu, dan berubahlah ular itu menjadi tongkat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepadanya, dan kepitlah tanganmu di ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa celah, sebagai mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke saku bajunya dan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Lalu dia meletakkan tangannya di jantungnya. Kemudian dia menjadi tenang dan diam. Lalu Allah memerintahkan Musa, pergilah ke Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Musa menjawab, ya Tuhanku, aku telah membunuh seseorang dari keluarga Fir'aun, dan aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun lebih fasih lidahnya dariku, maka utuslah dia bersamaku. Allah yang Maha Kuasa pun menjawab permintaannya dan berfirman padanya, kami akan menguatkan engkau dengan saudaramu, dan kami berikan padamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan bisa mencapaimu. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami. Kalian berdua dan orang-orang yang mengikutimu lah yang akan menang. Musa pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah kekeluhan lidahku agar mereka bisa mengerti perkataanku, dan jadikan seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaannya dan menjadikan Harun pembantunya. Lalu Allah menceritakan satu persatu kisahnya dari kelahirannya sampai berkata, dan aku memilihmu menjadi rasul untuk diriku. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون